Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengoreksi kekurangan. Inilah waktu yang sangat penting kita manfaatkan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan dan tauladan sehingga kita menjadi orang yang beriman dan selalu mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pemirsa yang berbahagia, dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman hidup bagi kita sebagai orang yang beriman, yang akan menuju orang yang bertakwa. Oleh karena itulah kita diberi oleh Allah pegangan Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang didahului dengan huruf potongan pada ayat satunya, alif lam mim. Kata Profesor Dr. Hamka, bila ada huruf potongan yang kita baca dalam Al-Quran itu, dalam suatu surah, maka kita harus memperhatikan isi selanjutnya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu benar-benar isinya. Bila kita selalu mengikuti alur Al-Quran, di situ ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada cerita-cerita yang dapat kita ambil kemana. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini pedoman hidup kita. Mengapa kita sholat? Karena diperintah oleh Allah. Mengapa kita puasa? Karena diperintah oleh Allah. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena diperintah oleh Allah. Mengapa kita harus bersaudara sesama mukmin? Karena ada dalam firman Allah itu. Oleh karena itulah Al-Quran yang juga merupakan petunjuk dan merupakan penyembuh penyakit hati, perlu kita baca, kita pahami, agar dalam hidup ini kita tidak menyimpang dari aturan. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang-orang yang ingin menjadikan dirinya takwa, berada dalam lingkaran takwa itu harus menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Pemirsa yang berbahagia,
Di dalam surat Ali Imran ayat 138 Allah berfirman, hadza bayanun, ini penjelasan. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Al-Qur'an menjadi penerangan, sebagai penerang linnasi, bagi manusia. Kita paham penerang itu akan memudahkan kita berjalan. Kalau nggak ada penerang, gelap. Akhirnya jalan kita pun nabian-nabian, tergelincir, jatuh. Itu kalau tidak ada penerangan. Artinya Al-Quran ini sebagai suatu sarana agar kita tidak sesat. Wahudan, dan petunjuk hidup. Harus bagaimana kita sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, mana yang harus kita pilih? Inikah? Itukah? Nah, kita kembali pada Al-Quran, petunjuk itu. Sebagai orang yang beriman, maka tentu kita akan memilih sesuatu yang membawa pembelaan terhadap Islam. Sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Wa mau'izatun, dan nasihat. Kita diberi nasihat oleh Al-Quran agar dengan berjalan sesat ke kiri maupun sesat ke kanan, belok kiri atau belok kanan, tapi kita berjalan lurus di atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinasihati kita agar kita itu tidak tergelincir, tidak jatuh kepada kesengsaraan, tidak jatuh kepada kesalahan, tidak jatuh kepada penderitaan. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk petunjuk, untuk penerang, dan sebagai nasihat. Jadi menurut ayat 138 dari surat Ali Imran ini, Al-Quran berisi sebagai penerang untuk manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sangat jelas sekali. Manusia diterangkan oleh Al-Quran. Mau ke sini, silahkan. Tidak mau, silahkan. Karena itu ada manusia yang iman, mengikut, ada manusia yang ingkar, yang tidak mengikut dengan adanya Al-Quran itu. Tetapi bagi orang yang beriman, Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup dan nasihat bagi orang-orang yang nantinya akan menuju ke lingkaran orang-orang yang bertakwa. Jadi kita meningkat dari orang yang beriman, kemudian kita menggunakan petunjuk itu, melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Disitulah kita nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tepatlah kalau Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Semoga kita semua sebagai orang yang beriman dapat meningkatkan keimanan kita, sehingga kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Bahkan di dunia kita akan ditambah-tambah oleh Allah tentang kebaikan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.